Ntar gue mau tanya, siapa yang lebih tua di sini? Edwin apa Kurai? Edwin. Lebih tua dan lebih gede. Oh di sini fisik mainnya ya. Gue suka body shaming, gue suka body shaming. 145, 160. Apanya? Umurnya. Ya, setuju tuh. Kalau beratnya nggak mungkin 60 ini. Body shaming. Kalau berat badan saya seharga baju distro. Sampai 25 kayaknya. Sampai 25. Berapa kali tuh tampil di OKJ? Itu setiap hari ya. Setiap hari. Terus setiap hari di OKJ. Gue jadi helmnya. Aduh, Malamnya gue dihubungin sama agensi untuk casting, kirim video, langsung kasih ke sutradara, dan 1 jam kemudian langsung di approve. Idi. Berarti Rezeki tandanya ya? actingnya cakep dong. Enggak, Oke. Apa? murah. 2013 nonton open mic aja gitu. Masih Suci 3 Kompas TV ya. Nonton stand up Indo Depok, saya lihat Viko, Alpi Sugoi masih gendut ya. Saya lihat begitu-gitu. Sampai saya manggil Viko aja. Ya, belum kenal lah. Sampai sekarang kan ya berak bareng. Udah 2017 ikut stand up comedy academy season 3 tuh Suca 3 dapat golden ticket. Tapi sayangnya tidak ditelepon. Bang Mo Sidik misalnya, Bang Mo Sidik tuh gue lihat dia tuh selalu ngetauinin dirinya dia antara kayak misalnya dia nggak bisa cebok lah kalau nggak ada semprotan kayak gitu. Menurut gue kasihan sebagai orang tapi dia ceritain penderitaan dia tapi lucu. Kalau saya cebok beda sama Oh Bang Mo iya, Sidik. gue suka nih. Gimana? Saya harus dibantu tim SAR. Ayo, cebok. Ini orang Balik lagi di Kongko Show. Show ya. Oke, ada gue di sini Aldo, terus ada teman gua gue Lintang. sebelah. kalau masih dengan Ganang di sini. Oke, untuk hari ini minggu ini oke, boleh ketok-ketok ya? Dibilangin dong. Oke. Untuk hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial ya. Udah kayak ini apa? Apa spesial? Apa nasi goreng. goreng. Oh iya benar. Kebetulan saya Kwetiao ya. Oke, di sini ada Bang Kurai. Halo. Kita manggilnya apa? Bang apa Kurai? Andi Atau Kurai sayang aja. aja. Bang saya. Ada Bang Kurai. Halo. Tepuk tangan mana tadi? Oke, semua terus ada Edwin. Udah, Sini, kurang ada Bang. jaga kosan. Oke, ada Ini Edwin. orang jahat banget ya. Habis itu pada diem. Oke, ada Edwin. Gue ngeliatin apa Fanta dari tadi. Bengong ya. Pindahin. Oke, untuk tema kali ini adalah kita bakal ngebahas gimana sih rasanya jadi talent. Talent. Menurut gue, Berat nih. menurut gue malah episode kali ini menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Entah, mungkin talent. Lo kok gak punya alasan? Lah, maksudnya Udah orang bagus gitu aja. orang kan pengen masuk TV apa bagaimana kan? Iya kan? Tapi menurut gue sih semua orang, karena semua orang pengennya masuk TV gitu kan, pengennya ngerasain. Terus mereka nggak tahu, mungkin mereka kira, ih langsung terkenal nih gitu. Padahal mereka nggak tahu proses di belakangnya. Jatuh gitu, bangun kan. aku mengejarmunya nggak tahu. Ya, minum aja. Aus. Gue pengen kesel beneran. Memang ini pekerjaan yang didam-idamkan sih sama orang-orang ya. Beberapa, kan? Beberapa. Sekarang jadi favorit lo, selebgram, gitu kan, stand up Entertain comedy gitu. gitu. Nah, Kenapa wanita penghibur jarang ada ya? Jadi impian maksud gue. gimana ya? Coba tolong Tapi dijawab. sama-sama penghibur ya kan ya. Iya sih, cuman konotasinya mungkin. Oke, kita langsung mulai aja pertanyaannya. Siapa dulu nih kayaknya? Boleh. Edwin dulu kan? Edwin kali ya. Ntar gue mau tanya, siapa yang lebih tua di sini? Edwin apa Kurai? Edwin. Lebih tua dan lebih gede. Oh di sini fisik mainnya ya. Gue suka body shaming, gue suka body shaming. 145, 160. Apanya? Umurnya. Ya, setuju tuh. Kalau beratnya nggak mungkin 60 ini. Body shaming. Kalau berat badan saya seharga baju distro. Sampai 25 kayaknya. Sampai 25. Oke. Edwin, gue denger sih gue baru baca. Gue denger Baca. Kan temennya. Oh itu temennya, gue temennya. Dia mah dari dulu. Gue denger lo tuh pernah ikut
masuk ikut masuk ya. Ikut masuk. Pernah syuting jadi talent di Oke Jack betul ya? Iya, betul. Oke. Berapa kali tuh tampil di Oke Jack? Itu setiap hari ya. Setiap hari. Terus setiap hari di Oke Jack. Gue jadi helmnya. Kalau ada helm nggak jalan. Puncak tertinggi tuh. Ada ya gitu ya. Pantesan kalau datang ke kampus oren-oren gitu ya. Helm anjing. Ya, jadi kebetulan memang waktu itu dari kenalan gue seorang agensi ada tawaran buat casting Oke Jack. Mak Pera bukan ya? Bukan. Pasti Batavia ya. Mbak Eli. Mbak Eli. Mantep tuh. Jadi ada tawaran buat casting besok banget tuh ya kan. Besok banget. Buset. Oh mendadak. Jadi mendadak gitu. Iya. Nah. Itu datang ke kampus apa gimana? Enggak, jadi gue castingnya tuh online. Oke. Oh, casting tuh online. Tapi emang ada yang online apa ada yang tatap muka gitu? Ada yang tatap muka, Hah? cuma kalau sekarang ini lebih fleksibel. Ada yang online. Jadi kirim video tergantung ini sih sutradaranya. Kayak ngelamar kerja aja gitu kali ya? Enggak sih ngelamar kerja langsung sih Pak Langsung. Kos. Katanya ada yang online sekarang. Iya. Sekarang. Aku sih nggak tahu. Sekarang. Oh, iya, email online ya? Oh iya sih bener. Maksudnya face cam gitu loh. Iya. Gue boleh kesel gak sih? Ini orang sampai tahu keburu lupa jelasinnya. Oh iya benar. Maaf. Lanjut. Oke, proses. Jadi ada. malamnya gue dihubungin sama agensi untuk casting, kirim video, langsung kasih ke sutradara, dan 1 jam kemudian langsung di-approve. Idi. Berarti Rezeki tandanya ya? actingnya cakep dong. Enggak, Oke. Apa? murah. Yang lain minta ininya budgetnya tinggi ya. Yang lain udah kelasnya double. Oh iya. Nah yang ini aja nih. Ya udah. Nggak ada neko-neko mintanya gitu kan. Ya udah lagi. Tapi yang penting masuk TV ya. Tapi emang biasanya sih kalau gitu sesuai dengan kebutuhan sih. Dan mereka lihat mungkin look gua sesuai dengan kebutuhan peran yang dibutuhin. Jadi helm. Disuruh ngapain lu? Peran utamanya apa tuh? Itu adegan gua jadi penumpangnya, Oke. penumpang dari ojek itu yang kemudian berkonflik sama salah satu drivernya gitu. Siapa tuh artisnya tuh? Ibnu Jamil waktu Ibnu itu. Jamil. Wih, mantap. Kalau Ibnu Jamil udah mahal tuh ya. Udah mahal tuh ya. Iya, Oh, nggak beda mungkin ya. dong jadi penumpang ya. Tapi gue penasaran yang di lu kirim videonya tuh video apa gitu? Lu yang ngapain gitu? Lu lagi acting jadi Nah, apa? itu jadi sebelumnya gue dikirimin naskah sama dia. Oh Oke. gitu. Jadi gue suruh mainin naskah ini, seolah-olah gue lagi berdialog kan sama si Ibnu Jamil itu gitu. Oh ngayal ya tetap. Nah, ya. Jadi gue ngomong sendirian tuh depan kamera. Oh, gua kira kayak lu direkamin temen, dah lu, sono gitu. Enggak, gua Ngapain sendiri. enggak? Oh. Oke. Itu setiap ada nyokap gue masuk kamar, ngapain lu? Ya kepotong lagi, kepotong lagi. Waras ya. Regolang ya. Kayak curiga gitu ya. Kamar gue kan sebelahan tuh sama nyokap kan. Oh. Itu kalau gue teriak-teriak itu kedengeran banget. Oh jadi ada adegan trek-treknya gitu. Bentar dia teriak-teriak ngapain nih masalahnya nih? Mungkin Iya, benar. pas kan- Mungkin terganggu kali. Mamanya casting juga. Oh iya bener sih ya. Bener sih ya mamanya casting juga. Ternyata. Mamanya bayarannya lebih tinggi jadi nggak dapet bos. Sebenarnya ini plot twist ini sebenarnya. Sebenarnya ini otak dibagiin semuanya nyokap gue. Oh enak ya. Nyokapnya lebih berperan ternyata. Terus untuk Edwin lagi nih kira-kira. Selain di Oke Jack tuh pernah tampil di mana lagi? Beberapa sih di FTV. FTV. Yang di SCTV. Pendukung Boleh Kabupaten sebut ini SCTV. nggak sih pro apa channel? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Dulu Trans TV. Festun. Mas sebenarnya ada Pak TVRI. Gak ada yang nonton. Jadi kalau di Trans TV itu sebelumnya bukan FTV sih, lebih ke reality drama. Reality drama ya sih emang. Yang itu yang Majalah Hidayah bukan? Bukan. Oh, Nggak ada dong bos. Kali aja dia jadi Sebutin panu yang judulnya ya. Oh, boleh. Ya, jadi itu waktu itu Harta Tahta Wanita. Harta. Oh iya, gue pernah lihat iklannya. Gue pernah lihat iklannya. Tapi lu nggak nonton. Nggak nonton. Jahat lu ya. Kan dia nggak tahu, gue nggak Oh, tahu. iya. Gue tuh ngeliatnya di Oke Jack. Gue tuh ingat banget. Taunya Malam gue nonton. Oke Jack besok malamnya di kampus rame. Apa dosen bilang ke Edwin, lu yang main di Oke Jack kemarin deh. enggak Pak. Kalau malah kita kan Gue ingat banget, gue ingat mukanya langsung sumringah. Oh iya pak. Pas tonjok. Enggak, gue seneng gitu. Eh. Ternyata ada yang kenal gue jadi helm. Merah ya mungkin langsung ya. Edwin gitu. Aduh. Ada di itu ya harta tahta kuota. Iya. Oh harta wanita. Wanita. Harta tahta Chef Renata. Chef Renata aduh enak. Waduh. Nah, maksudnya cantik gitu. Cantik. Iya. Masakan juga Masakannya enak. enak. Masakannya enak. Hai Chef Renata. Kali aja denger ya. Oh, Iya, siapa tahu mau kita undang kan. Instagram gue di bawah ya. Nih, tapi pas
pas lu dianggap lagi aja dinyatakan approve gitu ya sama sutradara gitu. Terus itu langsung jatuh kontrak atau per episode gitu? Per episode sih. Per episode ya. Jadi kalau gua per episode gitu. Per episode, sistem per episode. Jadi setiap apa namanya? Istilahnya masih pemain lepas gitu. Oh, pemain lepas. Belum yang menetap ya? Iya. Oh, belum menetap. Jadi setiap episode dibayar, setiap Berarti episode dibayar gitu ya. Ada talent kemungkinan bisa menetap gitu ya. Bisa. Temen gua ada yang dari Okejek juga, karena dia udah keseringan dipanggil, akhirnya dia tetap. Mantap. Udah pegawai Indomaret gitu ya. Nggak, maksudnya bisa menetap gitu ya. Sorry. Sama ini kenapa kayak gitu ya? Dia pegawai kantoran gitu maksudnya salah. Iya. Kalau gua sih. soalnya gua nomaden, Nomade. Kemana-mana gitu ya. nggak kena ya. Gua nggak ngerti serius. Ngawin semangat Win. Tapi itu jadi lucu. Untuk Win. Berapa episode jumlah lu jadi pemeran di situ dipanggil tuh berapa episode di Oke Jack? Kalau gue hitung sih ada mungkin 5 atau 7 ya. Lumayan sih. Cuma emang waktu itu perannya ganti-ganti. Oh, oke. Jadi nggak Menurut gue itu sebagai talent wah banget karena gue pernah ikut casting nggak dapet. Gue pernah ngantri, gue juga pernah gue ngantri sama si Edwin dulu casting buat waktu itu iklan Matahari Store. Udah lama sampai sore nggak dapet. Karena lu mahal gitu berdua. Nggak, karena gue Sombong lu ya berdua ya. kan nggak ada baju buat muat buat gue gitu. Pas dipanggil di Trans TV itu sebelum atau sesudah Oke Jack? itu sebelum. Oh, sebelum Oke Jack. Jadi di Trans TV itu, dulu, ah. jadi gue sempat masuk teater juga. Oh Jadi iya. di Trans TV itu waktu JKT? sebelum masuk Nggak, teater. teater Apa? Teater seni, Teater apa? teater seni. Oh, teater Teater Dream. seni. Dream Theater. Aduh, nyanyi nggak nih? Nyanyi nggak nih? Teater home ya. Waduh, home theater. Gue capek loh, ya Allah. sakit gue ke berut. Jadi gue sebelumnya masuk sebelum di teater itu kan gue ada masuk sama agensi. Pertama manajemen. Manajemen gue waktu itu dapat kesempatan buat belajar acting gratis. Itu kayak sekolah acting gitu bukan sih? Sekolah acting. Karena waktu itu gue menang foto kontes. Terus dari situ gue main kenal-kenalan, termasuk agensi itu. Baru dari situ diajak-ajakin syuting gitu. Ya masih level-level figuran dulu gitu. Buat pengenalan Tapi kan tempat. ya, pengalaman Yang jadi bener-bener. lampu lalu lintas gitu. Figuran gitu ya. Figuran kan? Figuran yang- Panjang kan gitu. Itu keterlaluan ya. Ya lampu lalu lintasnya aja kalau situ. Yang pakai figuran. Kali aja. Oh iya. Bisa aja terus. Astagfirullah. Dari situ akhirnya gue belajar teater dulu. Jadi situ gue vakum buat casting-casting atau Casting. syuting. Oh, Oke. gitu. Selama sekitar 3 atau 4 tahun gue belajar teater. Baru gue terjun lagi syuting terakhir di tahun 2017. Puncak itu Puncak karir tuh ya. Iya, puncak. memang Jadi dibatasin 4 tahun batasnya apa memang terserah lu mau sampai kapan gitu sekolahnya apa? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Sebetulnya emang gue saat itu kan teater gue lagi vakum ya. Oke. Jadi karena lagi vakum juga. Terus ya udah akhirnya gue juga emang lagi sibuk kuliah. Iya Akhirnya sih. gue di dunia entertain. asik. Entertain ini dulu lah ya. Skip dulu lah ya. Tapi bahasanya mah dunia entertain, tapi kesannya kayak sombong gitu. Nggak bener. Jadi berkesenian gue skip dulu, gue kuliah dulu. Iya, bener. Kayak gitu sih. Pendidikan itu penting. Apaan lo? Kayak gue sekolah bener aja ya. Nggak dia sengaja lulus gitu. Oh iya, Iya sih. sengaja lulus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga dipaksa ya. Apa lu kan pernah sekolah teater dan acting nih. Itu ada kayak tes setiap apa ya, kalau sekolah kan mungkin semester atau ada final Ujian, testnya, oh, ujian apa gitu ya. lah. Ada. Jadi di Oh, gitu manajemen ada. itu ada apa namanya kayak ujian acting. Ujian Di teater juga ada. Kalau di teater sih bukan ujian sih, lebih ke pentas gitu. Jadi kan kalau tiap Oh. tahun kan kita ada pentas nih. Oh tiap Akhir tahun tapi tahun ya. gitu ya. Biasanya kalau sekolah mungkin tiap berapa bulan sekali gitu kan, kayak gitu-gitu ini enggak ya tiap tahun gitu. Kalau ini tiap ulang tahun sih. Biasanya kita ngadain pentas di di Sanggar, Dari mana Sanggar ya? Ciapus, Bogor. Oh, Jauh. Kayak mengurungkan diri gitu ya tiba-tiba. Lihat Bogor. apakah daerah apa namanya tadi? Sanggar seni itu hanya ada di Ciapus doang kah apa? Ya enggak dong. Enggak juga, Banyak ya, banyak. Sebenarnya kalau Sanggar gue ini aslinya itu dari Surabaya ya. Jadi Surabaya, jadi udah lama banget berdiri. Sebenarnya gue tahu sih yang punya Sanggar siapa, gue sempat datang, gue sempat nginep situ. Pas Pokoknya nggak tahu dong. Belum nggak tahu. Kan cerita gue Kalau ceritain. orang nggak tahu, gimmick. Nggak, Terus dia buka cabang di sini. Kok bahasanya buka cabang ya? Kok usaha? itu kan tahu. Gitu. Kayak M Sabana ya. Benar. Lebih tepat ke ayam sabana. Dan gue pernah nonton pas acara ulang tahun ya, acara ulang tahunnya, enggak Sanggar Seni. Gue pernah nonton teaternya dan menurut gue, wow,
Apa tuh? Iya. Wow banget, bagus banget. Gue rekomendasi sih kalau misalnya pun ada yang penasaran sama sanggarnya, mungkin bisa hubungin datang. Edwin. Itu Nanti dia. IG-nya gue kasih di deskripsi Edwin. Nah, setiap teater itu spesifik nggak sih, misalnya kayak sanggar yang lu pelajari apa yang lu Apa? belajar di situ itu apa, mungkin teaternya khusus tradisional temanya atau Jadi teater gitu ya? Ada dua ya, ada teater tradisional dan teater modern. Nah kalau teater tradisional itu kayak lenong gitu kan. Iya, yang kayak gitu-gitu kan, bro. Kalau lebih ke Toprak. teater modern. Nah teater modern ini masih ada sub cabang lagi kayak cabang sub apa namanya? Apa tuh? Subgenre ya, Genre kayak ya. musik gitu lah ya. Ada Kayak subgenre. surrealis. Oh, ada Oh, juga. gue kira kayak lukisan gitu. doang surrealis ya. Realis. Ternyata teater Nah juga gue yang ada. realis. Realis. Kehidupan sehari-hari lah. Contoh apa tuh? Oke, kehidupan Ya kayak cerita kehidupan sehari-hari. hari-hari. Jadi lebih apa ya? Lebih lakonnya itu lebih real gitu. Kayak sitkom lah ya gitu ya, kayak baju-baju gitu. Oh enggak ya? Iya, teater tetap. Tetap teater. Formatnya tetap teater. Cuma lebih ceritanya tuh lebih real, dialognya. Nggak ada banyolannya gitu. Kalau banyolan kan lebih ke tadi lenong. Lenong iya. Gitu. Kan kalau surrealis itu kan ceritanya apa ya? Rada nggak bisa dimengerti gitu ya. Oh iya. Kayak apa ya? namanya? Contoh. Kayak yang Kalau yang mungkin kalau orang yang awam tuh nggak ngerti gitu. Ini kayak apa sih gitu. Jadi lebih ke apa ya? Banyak metafora gitu. wah, ini seru nih, gue seru nih. Duh, bahasanya ini ya. Gue nggak nyampe serius. Gue seru nih sampai dengernya nih. Cuma kalau yang penasaran ntar datang aja langsung ke sanggarnya ya. Atau kalau nggak tahu metafora di Google aja lah. Gua nggak tahu. Oke. Kita gantian ke si Bang Kurai. Kita manggil Bang apa Kurai ini? Kurai aja. Kalau boleh tahu Bang, umur berapa ya Bang? Gue takut gitu. Kayak penampilan sih kayak punya anak 3 gitu. Takut kan kalau dipanggil lama nggak sopan. Gue takut mau di shaming. Gue takut ya mau di shaming. Saya sih udah berdamai sih. Berdamai. Dengan diri sendiri. Umur saya 24. 24. Nggak bisa. 23,5 deh. Pasnya dah. Keren tahun 96 ya berarti. 96. Sama kita ya? Enggak, 95. Oke, Bang. Oke. Oh jadi lo manggil dia Adik. Adik. Oh adik. Gua dulu manggil Edwin, gua Apa tuh? kaget. Ternyata jauh di atas gue. Dulu gua manggil kan bro gitu kan. Berapa bro? Salim lo sama Edwin lo. Udah berapa? Ih, gua kalau datang sungkeman. Ade gitu. Pak Ade. 27-in. 19 sih. 12 ya. Sisanya. Astaga. Astaga. Masih emas dong. Waduh, masih emas. Emang Mas Edwin? Enggak. Sari coba mana orangnya? Hai Sari. Enggak ada adiknya Ganang sini. Gua mau nanya pertama boleh enggak? Boleh. Ah, kamu gitu deh. Kali ini episode kali ini Lempang agak aktif nih. Agak aktif deh ya maksudnya. Habis minum ini tadi obat Enggak. kuat. Hari ini enggak begitu capek soalnya. Pucat cuy. Lagi sepi sedih cie. Apa namanya kan gue denger Lu baru denger kan? baru denger sih ya, baru dengar. Oke, jangan lah kalau baru denger belum pasti. Iya sih baru kemarin ya dikasih infonya. Lu pernah ikut stand up nih? Iya. Woi. Itu Gue suka nonton stand up, gue suka nonton. Gue suka nonton stand up. itu pressure-nya kayak apa sih? Maksudnya gue tahu ya namanya manusia ya, itu kan nggak selalu happy. Lu harus Pasti takut gak lucu gitu. make people happy gitu. Iya kan, sedangkan lu yang anjing bahannya apa lagi ya atau apa tuh gimana Ya sih? kalau ini sejarahnya saya ikut stand up aja ya. Boleh. Sejarah. Oke, Benar, sejarah. benar, benar. 2013 tuh nonton open mic aja gitu. Waktu masih Suci 3 Kompas TV ya. Nonton stand up Indo Depok, saya lihat Viko, Alpi Sugoi masih gendut ya. Saya lihat begitu-gitu. Sampai saya manggil Viko aja. Ya, belum kenal lah. Sampai sekarang kan ya berak bareng. Udah ini ya. Itu dua Satu kloset tuh. Depan belakang. Sharing. ya jadi 2013 tuh nonton doang. Oh, oke. Nonton itu stand up tuh dulu tuh nggak tahu namanya stand up tuh harus bikin materi sendiri. Dulu kayak ngambil materi dari Google gitu, ternyata nggak boleh kan. Iya itu namanya kodian nggak boleh. Kodian tuh kayak materi misalnya Kayak jualan ada jiplak kodian gitu, kali ya? jiplak gitu ya, dari Plagiat. tebak-tebakan yang dijual itu tuh. Iya pokoknya gitu. Tato Yosan gitu ya. Nggak boleh. Dulu tuh kayak gitu-gitu kan. Nah. Ternyata nggak boleh, itu fatal kan, harus tulis sendiri. 2013 nonton sampai 2014 masih nonton. Dan 2000 Masih mempelajari lagi aja kali ya. 2014 bulan Juli baru tergabung di Stand Up Indo Depok. Gitu. Oke. Ada ketentuan nggak sih kayak
kalau stand up itu nggak boleh apa maksudnya kayak mungkin ngomong kotor atau apa? Ada Kalau nggak? stand up itu sendiri yang penting lucu aja dulu gitu. Serada gitu Iya, ya. Yang penting pecah gitu yang penting ya. pecah. Apalagi kan jenis komedi kan beda-beda tuh. Ada yang Nah, khasnya lah dark gitu. komedi, ada yang ngomongin blue. Jadi yang penting materinya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Itu blue apa sih? Bentar, BF ya? belum itu Iya. kita ngomongin Blue laut tuh kayak gitu. bukan Ada dong. ikan Nemo, ada ikan. Ngomongin Pepsi. Oh iya, Pepsi. Blue-nya BKP ya? BKP. Kayak kita sebut botol kecap. Iya. Itu gue Kayak ngomong tuh. Iya. Ya adalah toilet jokes ya gitu. Nah, toilet jokes. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya gitu ya, gue baru Seperti tahu. gitu ya. Oke. Tapi lu pernah ikut audisi gitu ya, audisi stand up gitu. Stand up. Iya, jadi 2014 tuh pertama kali gabung tuh di bulan udah baru dianggap lah ya baru teh. Baru dianggap. Baru masuk grup lah ya. Gitu. Oh, ada udah Jadi invite WA iya, orang-orang. dari 2013 tuh kayak apaan gitu hording kali gua. Hording dianggap gitu. Berdebu gitu. 2014 bulan Juli masuk grup. Di situ ada Coki sebelum terkenal ya. Coki, pokoknya ada Viko, Ari Rante banyak gitu. Senang banget gitu waduh jadi pasti ya kan. Di situ belajar akhirnya ikut kompetisi kecil-kecilan dulu 2015 saya ikut perwakilan dari Stand Up Indo Depok, KFC jagonya komik Kompas TV, Battle of Community saya, Adit Nganga Suca 2 Indosiar, sama Riko Jamblang. Mereka tuh yang mewakili dari Iya, stand Indo Depok. iya. Ngelawan dulu saya ngelawan Bogor, Dani Beler belum terkenal. Waduh. Belum Suci 7. Iya. Jadi itu Ngelawan siapa? Dani Beler. Asal jangan lawan orang tua ya. Iya. Iya, udah, itu. Iya, ngelawan Nara aja deh. Lawan arah gitu. Yang penting gak ada polisi, Bos. Iya, ada polisi. Itu 2015, terus 2016-nya ya kompetisi kecil-kecilan di kampus di mana gitu ya. Terus 2017 ikut Stand Up Comedy Academy season 3 tuh Suca 3 di Bandung. Saya audisi dapat golden ticket. Tapi sayangnya tidak ditelepon. Nah ini menarik nih. Yang kita tahu golden ticket itu ya udah pasti gitu. Apa pasti di telepon ya pasti. Pasti ada keterusannya, kejelasannya gitu. Iya gitu. Kayak- Berarti emang ada juga yang nggak ditelepon. Gitu. Ada Kayak Indonesian Idol lah gitu ya Indonesian kan, Idol. nggak golden ticket. Tapi emang Indonesia Idol juga beberapa ada yang dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Ada juga. Tapi sempat disiarin masalahnya. Bebannya di situ. Iya. Masyarakat nanya kan pas audisi semalam kan dikasih golden ya sama Cing Abdel kan. Kan dulu saya guru TK nih. Orang tua murid tuh pada nanya, "Pak, kapan lagi nih?" Aduh, beban nih. Iya. Thanksing dong, Bos. Thanksing dong. Enggak, tapi lu pernah tahu kenapa alasan nggak dipanggil lagi apa? Karena mereka di- lupa atau apa gitu? Enggak sih, jadi kalau di Suca 3 itu jadi harus punya karakter yang berbeda-beda. Kebetulan di Suca 3 itu saya sama Yoga Suca 3 yang dari Salatiga itu sama-sama guru TK. Kayak misalnya dulu di Suci ada audisi Suci kan, polisi sama polisi mau pilih Pak Gamail atau yang satu lagi. Akhirnya yang dibuang tuh yang satu lagi. Saya juga dibuang nih. Gitu. Tapi sempat ditayangin, masalahnya beban di orang-orang ditayangin. iya. Jadi orang Andi Kura Suca 3. Tapi tidak ditelepon. Lu jadi Kita menertawakan Jadi penderitaan orang gitu ya. Ada backsoundnya dong. Ku terima beban ini. Oke, donasinya kitabisa.com. Bisa kering ke rekening ini. Ayo bantu teman-teman kita. jahat lu ya. Nggak boleh shaming. Oh iya, nggak boleh shaming, Tapi benar-benar. menertawakan penderitaan orang. Tapi syukurnya di situ jadi stand up Jabodetabek bahkan stand up se-Indonesia tahu. Oh iya. Oh, Andi Kura itu Depok guru TK jadi. Jadi udah tahu sih. Nah yang pas di Depok itu, gue lupa tadi apa namanya Di itu Depok lu ada begal. nawarin, ada begal. Lu ditawarin ikut kayak yang battle-battle gitu atau lu ngajuin? Kalau di komunitas itu sendiri Komunitas ada founder sama ketua ya komunitas ya. Pasti bakal ngelihat yang lagi produktif-produktifnya siapa nih gitu. Lagi lucu-lucu siapa nih. Nah, di recommended gitu. Lagi lucu-lucu berarti ada tanda ada kadang itu orang nggak lucu gitu. Ada. Oke. Biasanya
kayak pembagian job di komunitas juga kayak gitu. Misalnya ada Honda mau launching, butuh hiburan selain band, stand up comedy. Oh, yang gitu-gitu. Calling stand up comedy Depok. Dipilih nih manajer stand up Depok nih, siapa yang lagi lucu-lucunya nih. Jangan sampai yang nggak lucu dipilih bikin malu. Udah bayar gitu kan. Udah bayar juga lucu. Jadi nggak one heart jadinya. Iya. Honda bayar di sini ya. Honda ini nanti IG-nya Andi Kurai kalau taruh di bawah Honda. Enggak one heart, bener. Stand up begini nih. Enggak, tapi kok enggak ditelepon gitu. Iya, maksudnya janganlah menggantungkan suatu hati orang gitu tuh anjing. Kok emosi ya. Itu tuh anjing. Tapi itu waktu di situ memang berharap banget kan. Iyalah, karena pasti waktu di kan. 2017 itu posisinya emang saya kan ngajar TK waktu itu ya. Iya. Ngajar TK sampai mau nerusin surat kontrak tahun ajaran berikutnya. Saya bilang ke orang TU, "Ibu, saya kayaknya belum tahu nih lanjut atau enggak ngajar di sini. Karena saya mau ditelepon sama Indosiar." Ya, gitu. Kalau misalnya saya nggak ditelepon, saya lanjut ngajar. Kalau misalnya saya ditelepon, saya resign dulu. Sampai kayak gitu ya, karena ya namanya Karena ya prepare lah gitu ya. Ya, masalahnya kita orang awam dapat golden ticket. Oh, ini udah pasti nih. Udah ini udah kunci banget nih gitu kan. Tiba-tiba nggak ditelepon gitu. Jahat sih. Tapi Kalau jadi bilang jahat, Tapi emang itulah industri TV kan. serta tapi maksudnya gini. Iya. Setelah lu kan misalnya nggak kepilih nih kan, tahun depannya masih boleh ikut lagi apa enggak? Boleh. Oh, masih boleh. Boleh. Oh, oke. Boleh ikut lagi sebenarnya. Sesusah apa sih nyari bahan? Ya. tuh. Kalau Bahan itu sesuatu ya. cuman ke ini sih tukang jahit ya. Iya benar. Bener sih. Bener sih. Mau yang mana, Bos? Pulang, assalamualaikum. Ya, lebih ke yang deket-deket aja sih. Kayak misalnya kalau di stand up tuh kan harus ada senjata pamungkas. Apa nih yang mau lu bahas? Kekurangan apa nih, keresahan apa? Gue tuh ngebahas tentang kayak badan gue gendut. Terus gue anak yatim senior. Ya terus gue juga guru TK. Jadi gue mainin di situ tuh. Di situ udah 3 bahan itu Tiga aja. bahan itu. Dan kesehariannya apa tuh bakal dibahas di situ. Tapi dari materi yang lu susun gitu, misalkan ada 2 lembar kertas gitu ya. Nah, itu dari situ ada plot twistnya tuh, yang ini yang paling pecah yang mana nih kita pilih nih, nanti kita dibelakangin atau di Ada gitu. biasanya kalau format stand up tuh ada namanya yang paling lucu tuh harus terakhir. Yang paling lucu harus terakhir. Iya, formatnya terakhir. Pokoknya yang agak-agak kuring-kuring gitu ya. Agak kurs sedikit itu di tengah. Oh, malah Nah, gitu ya. pokoknya kalau stand up itu 30 detik pertama harus ngambil perhatian penonton. Kalau udah nggak menarik, aduh, Sama langsung kayak YouTube flow-nya ya. langsung nggak enak. Oh iya. Tapi asli daya tangkap orang sih gitu di 30 detik pertama gitu yang diambil. One-liner berarti ya? Iya, One-liner. one-liner bisa atau apapun. Nah, lu cari deh gitu ya, ini Iya. gimana nih caranya nih gitu. Makanya kalau pertama kali gue selalu perkenalan kan. Ya. Kenalin nama gue Andi Kurai, Andi Kurang Kurus Bray. Gua. Iya, kayak gitu-gitu. Tagline ya, saya tagline. Ya sambil act out soalnya. Iya, Gitu, 30 detik pertama. Gak gampang ya. Jadi stand up. Tapi saya mau nanya, perasaan lu gimana pertama kali naik di panggung itu? Pertama kali banget stand up. Nah, tapi di tempat yang maksud gue ini kan pernah nggak ada di tempat yang ruang yang besar gitu, misalnya sebuah tempat yang bukan Aula gitu ya. bukan aula tapi GBK. acara gitu. Oh kayak auditorium. Auditorium. Nah, 2017 juga tuh. 2017 juga. Oke. Stand Up Night Depok ke-5. Namanya persembahan terakhir. Saya ada tuh posternya. Dicek di Stand Up Indo Depok ada. Nanti cek IG-nya Manggurai. Nanti kita taruh di deskripsi ya. Nah, di situ tuh 500 penonton. Tadi apa nama IG-nya? Hah? Nama IG lo? @Andi Kurai. Jangan lupa di-blok ya. KURA. Jangan lupa di blok. Aja. Belum di-follow. Nanti gua goblok. Itu tuh 500 penonton di auditorium UI. Gila, maaf. FIB UI. Nah, rasanya kayak Rasanya apa? kayak apa tuh? Iya kayak gimana ya? Gua udah kencing berdiri gua. Ya emang kencing berdiri, Bos. Iya. Pasti ada grogi ya. Kadang kan ada yang sorry gue potong, kalau ada yang udah nyiapin bahan ternyata pas naik panggung ngeblank. iya kan ngeblank. Ada juga teman saya kayak gitu tuh. Iya kan. Dibully. Malah jadi dibully. Enggak diomongin dari awal sampai akhir. Aib komunitas ya? Aib Kayak komunitas. komunitas. Malah jadi bahan deh. Bapak bagaimana, asik Bapak? Bah. Ya berasanya 500 gitu. Iya 500 kayak awalnya doang pas injek
langkah pertama, iya. aduh. Tapi ya udahlah, ngomong aja gitu. Enggak, tapi itu nggak pertama berat memang berat Berat apa, memang berat badan. badannya, bro. Bukan berat ini. Gemetaran gitu dari awal masuk. Gitu. Jangan ke body shaming ya Allah. Oh, saya udah berdamai. Oke, kita terus body shaming. Hidup body shaming. Ya kalau di stand up bisa jadi bahan. bisa jadi bahan. Jadi intinya kalau stand up itu kekurangan lu, kelebihan lu. Mata gua dong. Iya. Mata gua nggak bisa sih, kan nggak bisa. Boleh sih. Lo bilang Bisa aja. gimana ya sipit enggak belum enggak sih. Nanggung dong. Nanggung. Ya pokoknya stand up itu ya gendut, kurus, miskin. Pokoknya semakin jelek, Yes, semakin gua miskin. semakin Gitu ini. ya. Pokoknya- Aneh gitu ya. Iya. Pokoknya komedi itu adalah semakin sakit, semakin negatif, makin lucu. Berarti memang orang Indonesia suka menertawakan penderitaan orang. Karakter kita seperti itu. Tapi kalau menurut gue sih lebih ke ini ya, mengajak orang menertawakan ya. Menertawakan Kan diri sendiri orang. gitu. Jadi kalau misalnya lo apa namanya kekurangan orang itu nggak boleh harusnya kan. Iya. Maksudnya harus ada persetujuan dari orang ya. Benar. Makanya kadang-kadang kan banyak orang gendut tuh yang dikatain langsung depresi. Aduh, gue gendut kayak gitu. Iya. Iya, kalau gue enggak. Pede Gue atau- ya, ayo ketawain gitu. Gue lagi dari bahan nih. Tapi gue suka gitu, sama gue nonton Mo Sidik misalnya. Nonton Mo Sidik tuh gue lihat dia tuh selalu ngetawinin dirinya dia, antara kayak misalnya dia nggak bisa cebok lah kalau nggak ada semprotan kayak gitu. Menurut gue kasihan sebagai orang, tapi dia ceritain penderitaan dia, tapi lucu. Iya kan ya? Iya benar sih, Iya kan? benar sih ya. Jadi kekurangannya dia ya Dan bahannya dia menurut di gue bahannya situ. nggak gitu. kemana-mana, kayak misalnya itu gue bilang tadi cebok nggak bisa cebok karena tangannya nggak sampai, harus pakai semprotan gitu. Semprotan itu. Kalau saya cebok beda sama Oh Mas iya, Sidik. gue suka nih. Gimana? Saya harus dibantu tim SAR. Ayo, cebok. Ini orang hidupnya susah banget ya. Gue kira pencuci toilet keluar tangan gitu. Tangan tim SAR. Ayo, Ayo, masuk. ayo gan. Gitu sih. Aduh, gue nggak bisa Gue nafas. lupa nih mau nanya apa nih anjir. Tapi kalau misalkan tadi kan dibilang kekurangan kita itu yaitu bahannya kita gitu. Menjadi kelebihan. Di bahan stand up ini kita ada genre-genre sih, kayak si teater nih, kita nih mau bahas ini Oh. kayak kita masuk ke genre ini gitu. Ada tuh, genrenya tuh ada juga tuh. Kalau contohnya komik yang udah terkenal, Indra Primawan tuh, dia one liner. Dia materinya cuman kayak 30 detik pecah gitu. Oh gitu. Ya kayak misalnya materinya rumah gue tuh ukurannya 2 kali 45 menit gitu. itu materinya Indra Primawan. Jadi sepintas langsung dar gitu. Oh astaga. Itu one liner. One liner itu Iya, namanya. pendek namanya. Pendek. 30 detik pecah gitu ya. Iya. Ada lagi nemu kayak gituan susah susahnya juga. minta ampun sih. Ada lagi memang komik yang materinya act out. Apa Kayak tuh? misalnya Apa tuh? Pras Teguh kan, Pras Teguh tuh joget-joget ada gitu-gitu. Gitu. Joget-joget ketawa gitu ya. Itu gimana kan? Gua gak kebayang juga. Iya sih. Kayak misalnya Ebel Cobra ya. Ebel Castonyo. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Yang terkenal. Enggak Ya tahu itu. sih. yang Nggak tahu nasional banyak banget. sih. Yang nasional banget. Nasional. Siapa? Nasional Pokoknya banget. act out itu ya kayak lebih mengandalkan gerakan tubuh untuk jadi ketawanya. Oh, gitu. Itu iya, jadi iya, poin iya, itunya. jadi poin itunya ya. Tapi menurut gue ya gerakan tubuh kayak kita bahas lagi si Mongol kalau menurut gue Bang Mongol ya, kita sebutnya Bang Mongol karena dia memang agak melambai, dia kuatin di lambainya dia sampai cerita ke orang-orang apa yang melambai juga, kayak gitu kan. Kok diem? Jadi intinya kalau Gua takut dimarahin Bang Momo. intinya kalau Takut ya? kalau stand up itu harus punya persona. Jadi jangan sampai kita stand up orang nggak tahu kita siapa. Oh, Persona harus punya jangan ciri-ciri ya. Persona tuh kayak ciri khas karakter lu. Nih materinya bahas tentang apa aja nih? Misalnya si A seorang polisi kayak Mongol pasti ngomongin bencong mulu kan. Iya gitu. Oke, siapa Dodit ya? Dodit kayak kehidupan Jawa sama Kehidupan Jawa. gurunya kan. Iya. Ya, gitu. Karakternya itu sih. Tapi Dodit menurut gue yang benar-benar mukanya datar tapi lucu banget loh. lucu. Nah, itu Datar tiba-tiba langsung duk, ya kan Kayak nembak atas bintang. gitu. itu sebenarnya ada tipikalnya Bintang, ya. bintang emon apa bintang Bintang bete? bete. Bintang bete. Gue itu stand up komedian kedua setelah Mongol yang gue tahu, yang gue sampai yang wah gila nih Iya, orang, bintang maksudnya ya. gila ini banget gitu, bisa banget. Ya apa karakter tadi? Gimana? karakter persona. Iya, Persona. itu sih. Itu ya paling lu penting ya. lu yang nemuin gitu, Iya, lu nemuin tahu. sendiri. Iya.
Tapi ada nggak sih seorang stand up komedi yang nggak nyiapin bahan gitu, ya udah langsung aja dia. Nah, saking jagonya mungkin atau Iya, cerita kalau- aja gitu, jujur aja kadang gitu. Ya kalau kayak gitu sih ada yang kayak gitu, tapi ada juga orang kayak gitu untung-untungan juga. Kadang, ya kalau kayak gitu nggak bisa diprediksi ya. Nggak bisa Tapi diprediksi. kalau selama ini yang stand up kayak model kayak gitu, tipe shotgun lah, asal tembak dulu itu us. Oh, Iya, us kayak gitu. Solid Solihun juga ya? Solid Solihun juga gitu. Jadi emang dia mungkin bakatnya di situ. Tapi nggak semua stand up comedian kayak gitu. Takutnya meleset, aduh. Iya, kaget. Kaget. Karirnya hilang. Iya ya, aduh. Kayak gitu Nah, sih. ini misalkan kita tampil di acara kayak tadi tuh apa Honda gitu, terus ada acara ulang tahun apa lagi yang ngebutuhin apa Event-event lah ya. event-event kayak gitu tuh, kita tuh harus ngebahas yang ada di situ atau ya udah bahan kitanya nih dikasih ke Nah, ini atau prosedurnya tuh gimana sih? Nah, pentingnya ini seorang komik kadang-kadang awal-awal saya pribadi, saya random tuh waktu itu, karena emang nggak ngerti event ini, event itu. Asal bahas guru TK aja. Ini acara Honda apa bahas guru TK? Nah, jadi ada namanya bridging. Pertama kita ya sama-sama penonton, kita kaitkan dulu, kita naik-naikin dulu nih kan. Si Honda ngomongin kayak misalnya waktu itu launching motor Sonic tuh dulu. Sonic, kayak Satria gitu Kayak Satria, ya. betul. Gitu kan. Sonic apa? Motor lama banget Motor kan? lama, Iya, motor lama ya. Waktu itu saya Honda tuh ya. Sonic itu ngebahas tentang Sonic kan. Sonic ini lebih beratan paha saya daripada Sonic waktu itu. Oh, yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi dia ngangkat dulu ya. Dia ngangkat Ngangkat dulu, dulu. baru ntar langsung ngomong Ngejilat dulu ya? pribadi. Jilat dulu. Karena acara itu ya. Oke, oke. Bisa ya ngejilatnya ya. Tapi jago gitu, jago maksud gue. Gue selalu kagum sama orang yang apa stand up comedy karena menurut gue ketika mendengarkan mereka gue gak nyangka ternyata sebegitu banyak materi yang ada di sekeliling kita tapi lucu gitu. Dan kita nggak nyangka itu bakal lucu. Iya, benar, Kita benar, nggak bakal benar, nyangka itu benar. lucu. Komika-komika ini gue balik lagi gue kagum banget. Gue kagum bisa sebegitu bikin materi dan menurut gue itu susah banget. Gue coba bikin materi, terus gue ngelawak, gue diem, gue dengerin lagi rekaman gue, anjing gue garing banget gitu. Susah sih. Susah. Gue kagum sih. Terus kalau misalkan pas event acara kayak gitu, materi kita diserap kita briefing dulu kayak gitu. Ini kita nanti mau bahas ini loh. Awalnya ini gini. Enggak, gini. kalau misalnya event itu yang penting dia ngasih tahu ini acaranya misal launching atau pokoknya dia ngasih garis besar atau beberapa ada yang ngasih tema langsung kita olah gitu. Oh, Mereka nggak perlu nge-screening materi kita. materi. Jadi Yang penting kita udah siap aja mereka. Ya lu yang atur gitu ya. Pokoknya nih buat launching ini Iya. produk gitu udah. Mungkin kalau sembarangan panitianya kali yang milih stand up salah. iya benar. Gue mau nanya nih, buat teman-teman kita nih yang lagi dengerin pasti, gue juga pengen deh stand up comedy, gue harus mulai dari mana ya? Terus kalau mau komunitas, gue kemana ya? Terus latihannya apa aja? Nah ini gimana nih? Tapi ini nggak buat stand up aja sih, ini buat yang entertain juga sih. entertain. Nah ini gue mau nanya, karena kan ini beda tempat kan, beda tempat. Nanti kita balik kayak Twin. Maksud gue, sekarang buat stand up comedy nih, Iya. teman-teman kita mau stand up, mulai dari mana ya kira-kira? Nah, kalau untuk mau mulai stand up terus mau gabung, pertama tahu dulu tinggalnya di daerah mana. Karena di Jabodetabek udah ada komunitas stand up-nya tersendiri. Gue susah dong. Gua Jakarta tinggal di udah Sunda. banyak, Jaksel, Jakbar, Jaktim, terus Jakut, terus Jakarta kesini Ciledug, Pamulang, Tangsel ya. Tangsel. Iya. Tapi sono Ciledug udah hampir-hampir Udah gitu ya. hampir. Hampir-hampir. Maaf salah kiblat. Apa aja? Ini si Joni biasa. Iya, tentuin dulu ya. Gimana cara joinnya gitu Pak? Pertama tahu dulu lokasi open mic-nya dulu. Ya, Cari ya, info lah. coba-coba dulu aja open mic situ daftar. Nah itu cari info di mana? Apa? Facebook apa? Google? Biasanya sih di IG ada. Di IG. Oke, Oke. kalau open BO kan mungkin bisa. Apa dia Twitter? Twitter ya benar. Tata Cabi ya ingat. Langganan anjing. Langganan. Tapi udah enggak ada kan. Udah ada sih. Fajar ketawa, Fajar suka. Mampus tuh Jar. Lo itu maksudnya sama gua kan? Yang penting open mic itu datang aja dulu. Emang kalau mau gabung langsung sih nggak segampang itu. Nggak segampang itu, ya. Karena emang gue sendiri sih
butuh setahun ya baru di resmi masuk grup loh. Oh itu berarti memang dipilih lagi gitu, dilihat dulu lagi gitu. Ya pasti gitu, mereka lihatnya lucu dulu nih orang gitu. Oh, berarti itu jatuhnya audisinya, ada audisinya berarti ya? Nggak ada audisi, cuman kayak dilihat aja gitu. Disuruh ngelawak berarti ke depan gitu? Kita daftar, Hah? nanti dipanggil namanya sama MC, udah naik gitu. Wah itu tegang banget gila. Iya, makanya. Nah penontonnya juga random, bukan penonton siap. Kalau di kafe-kafe gitu, ada pengunjung, emang buat makan kentang kayak gitu. Iya. Iya kayak Ini apaan sih? Iya, jadi apa? Kayak kita nonton ke kafe ada yang nyanyi apa sih nyapa gitu. Kayak random gitu. Random Bang. gitu. Tiba-tiba nanti ada siapa, Ada yang numpang WC doang. artis siapa kan. Ya kita Apalagi siap nonton gitu. komik ya? Nonton komik Oh, itu lebih berat ya? Iya. Jadi mental sih pertama sih. Mental sih. Gila dak tuh gue. Karena orang tuh semangatnya sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan cabut. Udah aduh kayak gue nggak dianggap nih. Padahal emang lu gak lucu ya. Emang lu nggak lucu. Ya udahlah ya. Tapi ada nggak orang yang biasanya kan ada ya, jadi tongkrongan lucu nih, tongkrongan lucu, suruh maju nggak sama sekali nggak lucu. Kadang nggak ngaruh juga sih bang. Nggak ngaruh juga ya? Iya kadang ada lucu di tongkrongan, nggak lucu di tongkrongan nggak. Dia lucu di stand up. Tongkrongan malah diem gitu. Iya beda-beda sih. Di keluarga dia lucu gitu. Lucu ya. Oh sama gue baru tahu, lu kan pernah nyiarin radio, Siaran ya? radio. Siaran radio, nyiarin radio. Gue jualan radio gitu ya. penyiar. Nyiarin radio. Sendiri apa berdua? Ada tandemnya sama. Ada temen. tandem. Iya. Nah, nyesuaiinnya gimana sih awalnya? Ya Itu kan iya dulu radio tuh 2015 bang. Oh malah duluan. Sebelum sebelum saya stand up. masih stand up udah. Stand up udah. Tapi kayak baru setahun lebih stand up deh. Baru mulai stand up lah itu ya. Baru-baru mulai stand up ya. Itu juga diajak teman-teman stand up Bogor. Ini ya. Iya. Kebetulan teman juga stand up Bogor. Jadi menarik nih buat dibahas lanjutan nih gimana cara jadi apa? Gini, Radio gue mau nanya yang pendapat ada lu, depan ya. pendapat lu. Iya. Menurut lu komika yang lucu itu memang bakat atau memang dia sebenarnya pernah ada nggak lucu tapi latihan terus? Ada nggak komika gitu? Kalau menurut saya pribadi, kalau stand up itu ya 80% bakat, 20% yang belajar sendiri. Oke. Ada nggak kemungkinan buat teman-teman kita yang awalnya garing bisa lucu? Bisa. Bisa. Konsisten nulis aja. Konsisten nulis ya. Semua berawal dari tulisan sih. Berarti ya itu harus masuk komunitas terus ya, terus. Makanya kadang dibedah dulu nih. Kita mau apa nih? Misalnya gendut itu apa? Oh banyak makan. Oh gendut itu suka ngabisin makanan. Oh gendut itu kadang suka keringetan gitu. Gendut itu makan tempat gitu ya? Licin. Kayak belut tau. Itu kita anjir. Ya, jadi kadang di mind mapping tuh. Kalau back to sekolah kan. Ini aja ngomong apaan dulu? Peta konsep bahasa Indonesia. Oh, peta konsep. Ya itu tuh yang banyak yang pendengar pengen tahu gue harus belajar gimana. Apakah di komunitas kita diajarin kah teorinya? Ada. Iya. Misalnya kalau di stand up Depok itu Rabu open mic, Minggunya sharing komik. Nah, sharing komik itu punya bahan tapi udah ditulis dulu, baru ntar saling sharing nih bro, gimana bro? Gimana nih gue? Depannya begini nih. Gitu. Iya, ntar kalau ada temennya misalnya, oh maaf bro nih, punchline-nya lucunya masih level 1 nih. Ganti. Dan itu nggak boleh baper ya? Kalau gitu nggak boleh baper ya? Iya, nggak boleh baper. Nggak lucu bro, jadi jangan langsung, Nggak lucu nih, gitu. Nggak lucu nih, gitu. Intinya kalau stand up tuh, kalau baper ya sulit sih. Sulit, ya. Karena ini untuk masa depan kamu juga. Bang Gondrong. Lintang kayaknya dibawa ya. Siapa tahu depan sama Bang Gondrong. Nah ceng-cengannya juga, ya ada yang kasar, ada yang ya harus kuat juga sih. Iya sih. Kadang karakter orang juga beda-beda. Iya. Kadang yang ngomong apa kasar gitu, ngomongin agama. Iya, ada juga yang gitu kan. Jadi ya intinya beradaptasi aja sih. Oke, ini ada cleaning kita mau nanya gimana? Enggak jangan bercanda. Kencangan. Kalau kalau buat figuran gitu ya, itu bayarannya per episode. Kalau stand up kayak gimana tuh? Nah, kalau stand up itu Duit aja. ini ngomongin finansial ya. Ya kalau stand up itu kalau kayak saya nih namanya, saya dibilangnya komik lokal. Bukan komik kayak yang tadi Bang Bintang, bukan tuh. itu Udah udah pro banget ya. Komik lokal. gitu. 0251 deh. Lama tuh gue udah cepet.
Lalu aja 1000. Ya jadi kalau gue pribadi sering diundang stand up di sekolah, di kampus, di kayak event-event lain. Biasanya tuh diwaktuin tuh 5 menit sampai 7 menit. Paling lama 10 menit. Itu budget sih ya komik lokal paling gope sampai 1 juta deh. Lumayan ya. Cuma tapi ya. ngomong cuap-cuap 10 menit. Ya cuman kan nyari idenya seminggu 2 minggu sih. Makanya sih. Tapi pernah nggak nih, sorry nih, lu kan apa namanya stand up nih, ya? Kan katanya 500 sampai 1 juta. Nah tiba-tiba lagi stand up garing gitu. Pernah nggak pas bayaran, udah mas garing banget nih 500 apa, segini aja gitu. kalau Pernah gitu nggak? sih Di bawah standar ya, di bawah belum gitu kan. pernah sih. Oh, belum. Tapi nggak ada lah, kita Tapi sudah kan perjanjian. Ada perjanjian di awal sih. Perjanjian. Ya. Kata beli goreng. Ditawaran nggak lucu. Tapi dulu pernah awal-awal 2015 ya. Stand up tuh di acara seminar Islam. Oh, Iya. seminar Islam. Seminar Waduh, itu Islam berat di tuh. di Detos kan. Oke. Iya kebetulan kan saya Kristen nih. Waduh, nggak ini ya. Dia takut salah ya, jadinya salah takutnya kan. Ini yang dibilang salah. Ya tapi kan nggak ngomongin agama nih. Iya. Nah di situ saya ngelawak sesut. Dari awal dia nggak ngomongin duit nih. Nah, Tapi servisnya tuh yang bikin saya lulu gitu. Dari awal dia betul. jemput di lobi kan, makan di Kura ya. Ayo ke lobi kita makan dulu, makan soto gitu. Cukup kayak semangat tuh ya kan. Pas tampil lucu, turun, Mas mau makan lagi ya? Enggak, udah kenyang. Yaudah Mas, makasih. terima kasih. Ada juga pakai soto. Mana kuahnya doang. Aduh. Nanti lembaganya kita sensor kok. Kan enggak sebutin tadi ya. Iya, ya ada sisa-sisa toge di. Sama telur. Masih kecambah. Pelan aja. Jadi itu dulu tuh unik lah gitu. Iya. Kadang ya nggak briefing dia ngomongin duit tiba-tiba ya soto doang. Tapi ya pengalaman. Tapi kalau sekarang ini lebih ke ya udah ada ini ya kalau di komunitas tuh ada namanya manajer stand up. Jadi udah ada. Ini mau acara apa nih? Budgetnya berapa? Pasti obrolan dia lah gitu. Oh, udah diatur Kita sendiri. cuman materi sama durasi gitu. Jadi usulan keuangan itu udah aman lah Iya, ya. aman. Nggak ada manajemennya lagi berarti ya? Manajemen lagi. Tapi kalau independen juga bisa. Iya, kesepakatan Apakah lagi. lebih besar independen dari banding Ya sebenarnya sama aja, tapi ada juga memang yang ya karena emang ini job dari teman Iya, gitu ya. benar-benar, Tapi benar. lebih enak sendiri sih Lebih ya. enak sendiri. Iya, lebih gitu sih. Tidak pakai label kalau di Indonesia. Iya. Nah, sekarang kita balik ke Edwin nih. Kita mau tanya. Untuk Tidur, jangan tidur. Ada bilang aku dimarahin begini ya. Enggak, dia lagi mikir, kayaknya gue pindah ke stand up kayaknya. Duitnya lebih banyak bos. Lagi teleportasi. Nah, buat teman-teman kita nih yang denger nih pengen nih gue juga pengen jadi entertain nih, gue pengen main sinetron, gue pengen main film gitu. Film sambil stand up. Kira-kira gue harus kemana ya? Apakah gue harus casting? Apakah gue memang harus mulai dari sanggar? Gimana tuh kira-kira? Yang pasti belajar dulu ya. Kayak apa namanya? Sanggar atau manajemen gitu. Itu penting banget karena biasanya banyak tuh kasus orang yang casting tuh nekat gitu. Benar-benar nggak punya basic apa-apa. Oh gitu. Casting. Gue. Tapi lu masih mending gua tahu kan dasar-dasarnya kan waktu itu. Oh, iya, Nah, oke. ini benar-benar dia nggak tahu gimana tata caranya, di ruang datang casting aja seperti gitu apa. ya. Iya. Di ruang casting seperti apa? Itu dia udah main datang aja gitu kan. Yang akhirnya tuh di tempat casting itu malah terjadi apa ya namanya? Kayak kikuk gitu kan. Oh, jadi penting kaku banget buat gitu. kalian yang mau masuk ke dunia entertain tuh belajar dulu. Belajar acting di sanggar ataupun di manajemen, di kelas acting. Yang penting kan ada dasar ilmu buat sampai ke sana tuh itu penting banget gitu. Pengalaman gue sih kayak gitu. Jadi nggak bisa main-main langsung datang gitu. Ah, gue nih apa jago acting nih. Nah, Gue di iya. keluarga gue udah bisa ngebohong nih. Langsung datang gitu. Ya. Udah Gua bisa mecahin awalnya- piring ya. Mecahin piring. Tidak ya? Awalnya gue Udah juga siar banget ya bacain piring. sebelum gue masuk manajemen itu, awalnya gue apa namanya casting aja gitu. Jadi ada info casting nih datang aja. Gue nggak tahu tuh kayak gimana, persyaratannya seperti apa. Bahkan kan harus ngelampirin foto tuh. Itu foto gue benar-benar seadanya gitu. Foto sendiri. Foto di situ gitu ya. Enggak pakai HP gitu. Jam dulu kan HP tuh masih buram kan. N-Geek dulu ya. Belum ada kamera. Itu nggak ada kamera Tinggal duduk bos. dulu gitu. 2012.
pokoknya masih HP Cina gitu HP Cina, ya. iya. Ya mereknya Max apa Pro gitu. nih. Nah, Jangan bisa kalau ditarik ada antenanya. Ada tebal banget itu. Blueberry apa? dan kalau misalkan lu udah masuk ke kelas acting, tinggal lu pelajarin segala macamnya di seluruh dunia acting itu, kayak misalkan kayak attitude-nya di tempat syuting itu seperti apa gitu kan. Karena banyak kasus biasanya tuh anak-anak yang baru syuting itu kadang apa ya, merasa bangga gitu kan. Akhirnya dia mengabaikan attitude-nya gitu. Di tempat Kayak sombong gitu kali ya. Star syndrome ya. Sindrom. Banyak banget di tempat casting nih, gue kadang ketemu orang yang apa namanya, Udah sering casting. udah sering casting, merasa star banget gitu ya kan, ngomong ini ngomong itu gitu. Sampai di ruang casting pun dia begitu pedenya gitu kan, nggak apa namanya, nggak mengindahkan attitude-nya gitu. gitu ya. Kayak gitu sih. Gila sampai ada pelajaran attitude gitu ya. Nah, gua Gila. ingat banget si Edwin pernah cerita nih. Dulu dia udah casting buat film apa namanya? Film layar lebar kan gitu. Oh, layar lebar. Apa namanya? Jangan sebutin ah, enak. Oke, lebar gitu ya. Ya, Box sebutin office judulnya lah. lah, sebutin. Boleh nggak? Bayar gua dong. Jangan. Gua sebutin. Tahu enggak kelihatan. Tapi tergambar lah. Gambar. Tapi boleh dikasih sinopsis sedikit ya. Heeh. Filmnya tenggelam, kapalnya tenggelam kayak Titanic. Oke. Paham gua. Oke, Iya. lu jadi Thailandnya di situ ya. Nggak, bukan casting sih sebenarnya, waktu itu waktu zaman gue masih figuran ya, sebelum jadi peran pendukung. Gitu. Oke, terus ceritain. Waktu Lanjutin. masih figuran itu pertama kali banget gue syuting. Di Itu tahun pertama kali 92. justru untuk film Pertama. layar lebar. Sebelum si Oke Jack itu. Sebelum Kejek, sebelum gue masuk manajemen. Gue udah masuk manajemen sih, cuma waktu itu belum syuting. Pertama kali ini gue nggak tahu kan nih kayak gimana sih syuting gitu kan, pengen tahu aja gitu kan. Sampai gue izin dari tempat kerja tuh, waktu itu gue kerja. Gue standby jam 6. Sebenarnya sih kesalahan bukan di rumah produksi ya, bukan di pihak rumah produksi, tapi di teman gue yang infoin gitu kan. Standby jam 6. Gue datang jam 6 pagi. Ternyata gue baru dapet tag-nya itu jam 9 malam. Astaga. Luar biasa, Bos. Jauh banget itu. Banget, gue kira apa, jam berapa? Iya, Kayak jam 9 pagi Kayak mungkin. nungguin orang bersalin nih. Iya, ya. Bersalin aja paling cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Jadi jam 9 malam itu pun gue nggak jadi detect. Lu bayangin gara-gara itu kesalahan satu properti doang. Berarti hampir 12 jam lebih dong. Iya. 6 sampai jam 9 ya. Tapi kalau apa ya, bukan kesalahan dari rumah produksi juga sih. Iya. Cuma kalau misalkan untuk syuting layar lebar itu kan bisa lebih detail ya. Satu hari itu bisa berapa adegan? Bisa 2 adegan gitu ya. Kalau misalkan kayak sinetron atau TV itu kan bisa banyak tuh adegan yang diambil. Nah ini kebetulan cuma 2 doang. Nah itu pas adegan gua terakhir jam 9 ada properti yang salah tuh. Itu gua udah masuk set Nih, itu filmnya settingan tahun berapa tuh? tahun 50-an lah cerita gitu ya. pokoknya jadul banget ya, tahun berapa gitu. Di bawah 50-an ya? Iya, Apa sih kita 50-an tahu gitu. kayaknya. Berarti zaman-zaman Soekarno lah gitu. Oke. Kalau zaman dulu banget gitu ya kan. Nah itu propertinya tuh ini nggak sinkron nih, Nggak sesuai zamannya gitu. Sesuai nggak zamannya. sesuai zamannya. Habis Akhirnya, gitu ya style. Iya itu padahal cuma satu. Jadi kan kayak kontras banget kan sama yang lain kan. Akhirnya ya udah diangkat dulu. Apa namanya? Karena ini nggak memungkinkan. Udah malam ya ya? udah malam. Udah tag nanti aja gitu. Untuk scene Luar itu. biasa dong. Gila. Luar biasa. Dan lu akhirnya jadi nggak syuting itu? Coba. Nggak jadi. Nggak jadi sampai sekarang. Karena emang gua awalnya coba-coba waktu itu. Gua pengen tahu aja nih kondisinya kayak gimana sih di lokasi syuting gitu kan. Gila, gila. Ih parah ya lumayan. Banget ya, iya. Gila. Untuk teman-teman sih gua saranin total gitu. Kalau gua jujur sih sebenarnya belum jadi jalan ninja utama gua. Nah, Jalan ninja. Karena Gue selama, pakai beat sih. Beatnya ember dah. selama gua ikut apa namanya masuk ke dunia entertain itu kan gua masih sambil kerja gitu. Sambil ada aktivitas lain lah gitu. Jadi Belum yang total belum gitu. total, belum gua utamain banget gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang tertarik buat masuk ke dunia entertain, total aja gitu. Totalnya tuh. Waduh, merek banget. Terus gue mau potong dulu. Ngomong-ngomong soal total nih ya. Nah. Gue inget banget pernah ada kejadian orang disuruh bayar pas casting. Ah. Apakah setotal itu? Ah, iya. Karena ada tetangga gue yang habis-habisan buat anak tapi nggak dapet apa-apa sampai sekarang. Bener-bener puluhan juta dikeluarin. Nah itu gimana, Wi? Temen gua ada tuh. Gua nggak sebutin namanya. Udah Beliau. Iya, udah apa namanya? Banyak bayar untuk main film ini, main film itu gitu. Ternyata ya tidak sesuai yang diharapkan gitu kan. Tapi dia jadi syuting tetap Syuting mungkin ada ya, cuman tidak ternyata, sesuai dijanjiin gitu perannya. mungkin lebih ke apa ya istilahnya ya. Gua nggak tahu jelas sih waktu itu proses seperti apa. Cuma yang jelas memang kalau yang namanya syuting itu kan nggak seharusnya ada bayar-bayar kan. Dia sama kayak ngelamar kerja Iya, gitu iya, kan. kayak kita nyari kerjaan. Logikanya masa kita dibayar ngeluarin pasti. kerjaan. Iya. Kita dibayar karena jasa kita gitu. Betul betul betul.
Oh, Ya, iya iya. gitu sih. Berarti kalau misalnya ada yang minta bayaran mending nggak usah aja gitu. Nggak usah. Mending nggak usah gitu ya. Mending nggak usah. Tapi biasanya kalau di beberapa manajemen ada yang apa namanya nawarin bayar itu dengan maksud untuk dilatih acting seperti itu. Tapi emang ada juga manajemen yang benar kayak gitu kan. Ada benar juga ya? yang Ada memang ya? modus. Gitu. Nah, Ada yang modus. Nah, yang waktu kita datang itu modus gak? Itu modus. Itu Oh modus. itu modus tuh ya. Iya. Bahkan dia abis itu langsung bilang, "Do pulang aja kita." Karena waktu itu dia tahu gua murid dari salah satu aktor yang udah punya nama, nah lumayan tuh. Ya Sanggar itu aktor Sanggar. yang punya nama kan. Yang punya Suka nama. main di RCTI kan. Heeh. Iya. Nah dia jiper juga mungkin ya kan. Hmm. Karena dia juga tahu guru gua apa namanya orang IKJ gitu Iya. ya. Wah dia mungkin nggak mau main-main. Ya udah akhirnya gue tuh nggak ditinjak lanjut sama dia, nggak di follow up lagi. Gue yang lama banget di situ gue kira wah kok gue lama sendiri, ternyata ujungnya prospek ke sekolah lagi gue keluar. Mending lama gitu. Gila, berarti ada yang modus-modus kayak gitu juga ya. Gue baru tahu loh apa ada kayak casting terus bayar terus ya karena modus kayak gitu-gitu. Kalau gue suruh bayar nggak sih, tapi gue di prospek sekolah acting yang malas banget. prospek sekolah acting ya. Gitu ya, malas banget. Tapi yang dimaksud kita harus totalitas tuh apanya nih? Kita harus seperti apa nih totalitasnya nih? Yang pertama mental. Mental. Nah, itu- Emang kadang depan kamera kadang kita suka jiper sendiri ya. Iya, ada orang yang pede ngomong sendiri gitu kan. Hmm. Tapi di kameranya dia gimana? Gitu. Iya. Begitupun sebaliknya ada yang mungkin dalam kehidupan sehari biasa aja, tapi ketika di kamera dia bisa bisa total gitu ya. Jadi yang pertama siapin tuh mental secara total. Terus ini kita nggak bisa pungkiri juga ya finansial, gitu kan. Penting Finansial. banget. Finansial tuh nyangkutnya di mana tuh? Kayak Apanya tuh? misalkan kalau lu terjun ke dunia acting kan pasti otomatis lu belum ada penghasilan yang tetap gitu ya kan. Nah, lu harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Oh. Tapi nggak menutup kemungkinan sih buat orang yang istilahnya apa ya finansialnya belum matang untuk bisa terjun di dunia itu total sih nggak menutup kemungkinan ya, tergantung orangnya juga. Tapi emang ini penting banget sih poin ini, Poin finansial itu penting finansial banget. ini, karena harus siap gitu. Lu harus siap nggak punya duit lah istilahnya gitu. Oh bisa dibilang kayak ya ketar-ketirnya sama kayak kita freelance gitu ya. Kita Iya, kadang iya. ada kerjaan, kita kadang nggak dapat kerjaan, ya itu Nah, finansialnya. maksud gue kalau freelance kan benar-benar pintar-pintaran kita nyari si klien. Hmm. Nah kalau ini kita nggak bisa, kita nunggu orang yang butuh syuting ya kan. Iya, Iya kan? makanya kebanyakan tuh kalau yang apa ya talent-talent yang agensi itu kebanyakan dia pasti akan ikut agensi lain. Oh, Yang- boleh tuh, yang boleh. besaran Berarti ya, boleh. Satu bisa ya. Bisa. Boleh beda agensi gitu. Karena itu biasanya nggak ada kontrak. Kalau manajemen kan biasa ada kontrak tuh. Atau kalau sanggar kan biasanya kita ada ikatan. Ada gitu ya. ikatannya Kita gitu nggak ya. boleh kemana-mana lah istilahnya. Berarti di sanggar lu itu memang diarahin ya. Misalnya kan karena yang setahu gue yang ownernya itu kan salah satu pemain sinetron ya. Apakah dia suka ini dari sanggar gue aja suka gitu nggak? Ngarahin apa nggak memang lu harus berjuang sendiri gitu disuruh? Kalau ada kesempatannya pasti diajak. Oh pasti dengan sebegitu gitu. Pasti diajak. Jadi apa namanya tergantung ada kesempatan, ada momennya, dan ada kesiapan juga. Jadi dari pihak sanggar gua juga ngelihat nih ada kesiapan gak nih buat diangkat gitu kan. Oke. Tapi balik lagi ke totalitas tadi, selain apa? Selain finansial, terus selain mental, terus apa lagi tuh kira-kira? Waktu yang jelas. Waktu ya. Jadi Oh iya, karena seharian bisa seharian ya. kayak tadi kasus tadi itu ya, harus seharian. 12 jam. Karena kalau yang terutama untuk yang figuran ya, itu biasanya kan kadang dari pagi bisa ketemu pagi lagi. Oh gitu. Iya, dari siang jam 2 bisa ketemu pagi. Kayak armada ya. Pagi pulang pagi. Aduh. Ayo, buruan, cek ringtone-nya di HP kamu. Nah tapi cara ngelatih mental kan kadang orang beda-beda yang tadi lu bilang ada yang di depan kamera itu bisa tapi di yang gagap. modal yang di biasanya ya dia orangnya biasa aja gitu. Cara ngelatihnya itu gimana? Ada kan orang yang bilang ya udah kita coba ngomong depan cermin aja gitu. Oh, itu salah sebetulnya. Nah gimana tuh? Kalau dari Salah ya. Salah ajaran gimana? guru gua itu sebenarnya kalau kita berlatih acting di cermin itu salah. Karena kita jadi jatuhnya itu kita jadi eksternal gitu acting kita. Maksudnya gimana tuh? Palsu gitu. Oh. Kan kalau lu ngeliat kaca kan pasti gue udah ganteng kayak gini. Posisi gue gini Lu ganteng ngasih ya. buat diri lu sendiri, tapi Iya. bukan dari pandang orang lain gitu. iya, iya. Oh. Makanya dari teater gue sih nggak menyarankan gue belajar acting depan kaca gitu. Padahal kalau main The Sims enak ya, tinggal ke kaca gitu ya. Mungkin Nambah ini. Nambah karisma. ini kalau dari sarannya nggak boleh depan kaca ya. Nggak boleh depan kaca. Belakang kaca kali. Kok repot ya dia belakang kaca? Lanjut Win. Lah jadi gimana di sana dia? Jadi ya sarannya itu kalau untuk apa tadi siapan ya? Kesiapan mental nih kita ya kan tadi banyak orang ya udah kita untuk ngomong depan kamera ya coba aja kita ngeliat di depan kaca gitu atau kita latihan diri kita rekam sendiri terus ntar kita lihat acting kita udah bagus belum ya gitu. Nah
cara lainnya tuh kira-kira gimana? Ya salah satunya cara buat meningkatin kesiapan itu ya latihan gitu. Makanya kan tadi gue saran ke teman-teman semua pendengar untuk apa namanya sebisa mungkin cari komunitas atau sanggar atau manajemen yang bisa belajar acting gitu. Karena situ pun selain ngelatih skill acting, ngelatih attitude juga, terus ngelatih ini juga apa namanya mental gitu ya. Nah biasanya sih emang di dalam dunia apa namanya pada saat latihan itu tuh itu mulai terbentuk gitu yang tadinya pemalu jadi malu-maluin. Gagal dong. Bos. Tapi kalau lama-lama menurut gue berhasil ya kan? maksudnya jadi apa namanya jadi istilahnya jadi luas lah. Jadi luas gitu ya. Nah, untuk masuk sanggar sendiri nih, mahal nggak sih? Kan pasti ada biayanya, kayak biaya sekolah kan sanggar jatuhnya. Di tempat lu gimana? Sanggarnya sih. Pendaftaran lu. Ya, takutnya udah pendaftaran ya. Uang formulir. Di bawah ini ya. Atau mungkin ada promo coba gratis. Senin harga naik. Kayak kuman dong. Nggak boleh yang asli ya. Kuman, bener. Jadi tergantung apa namanya kebijakan dari sanggarnya sendiri. Ada yang bayar sekian. Ada yang Kalau di tempat lu nih, Win. kalau menurut gua sebutin kan nih. Nah, kalau di tempat lu gimana dulu nanti Kira-kira kali ya. Kira-kira. Nanti kalau pendengar-pendengar pengen, gue pengen join di sanggarnya Edwin. Nah, lanjutannya nanti kontaknya IG-nya Edwin ada di deskripsi. Kalau DM aja lanjut. Di sanggar gua sih sebetulnya uang itu bukan apa ya namanya. Bukan nggak penting ya, tapi nggak terlalu apa ya, Bukan nggak hal terlalu utama. jadi Prioritas utama gitu, tapi lebih ke yang penting kemauan dan benar-benar aja mau belajar gitu. Rajin masuk gitu lah. Masuk total aja gitu. Masuknya apa? Setiap hari? Setiap minggu biasanya, seminggu sekali. Cuma sekarang lagi vakum sih, Karena corona ini ya. nggak bukan karena corona, karena waktu itu kan gurunya itu lagi ada syuting program di salah satu stasiun TV. Nah, istrinya juga kan ngajar juga kan, istrinya itu kan sutradara sekaligus penulis. Itu juga lagi ada kesibukan lain gitu. Jadi berarti ngajarnya sesuai tergantung gurunya ini sendiri ya. Sesuai ada apa namanya gurunya ini ada punya kesibukan waktu. atau enggak. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman? Kok diam sih? Tidak ada. Gue tuh kalau gue ngomong diem ya. Serius banget kayaknya gue ngomong. Gak gampang jadi bintang film ya. Karena bintang film. Bintang film. Berarti ketika Omongan lu kayak zaman Republik. Ponten talent. Film. Iya benar-benar loh. Gila perjuangannya berat ya. Ini maksud gue baru gue bukan ngeremen lu ya, maksud gue baru sekelas di Thailand gitu ya, belum yang udah stripping, berarti perjuangannya kayak gimana gitu. Stripping. Oh, stripping. Beda sama striptease ya? Beda. Kalau striptease enak. Loh. Nah, makanya itu yang gue bilang tadi harus total gitu. Harus Semuanya total gitu ya. Tapi menurut gue sih bukan cuma dunia ini ya, bukan dunia entertain ya. Kerjaan apapun yang lu jalanin kan pasti lu harus total. Benar. Lu mau benar-benar bisa bertahan di situ gitu. Harus tekun di situ gitu. Harus di situ. Apalagi kan yang namanya acting atau kayak freelancer itu kan tergantung bayarannya. Oke. Iya. Tergantung ada jobnya gitu. Kayak gitu. Nah, uang ini sih yang jadi cobaan utama. Karena nggak punya ongkos gitu ya. Apa namanya? Kadang misalkan dalam sebulan tuh nggak ada job atau apa gitu kan. Bisa kayak gitu. Finansial tuh jadi penting sih poin. Nah, gue pernah dengar waktu itu pas lagi gue inget gue pernah casting OKJ apa waktu itu dari Kalibata juga deh. Nah ada temennya si Edwin nih, pas dia Edwin bilang ini teman gue ini dari Medan dulu pernah casting sampai jalan kaki ke tempat syutingnya jalan kaki saking nggak punya ongkos. Gue bilang perjuangan orang-orang yang talent gini gila. Kalau kita ngeliat kayaknya Evan aja gitu di TV gitu. Karena perjuangannya berat banget gitu loh. Dan ketika gue lihat gue pernah lihat ini temannya Edwin nih, gue pernah ketemu pas gue cuma muncul dalam waktu 5 detik apa 10 detik gitu di TV. Udah apa itu? Udah cuma segitu doang tapi perjuangannya gila loh. Iya, perjuangannya Tapi kan. bukan berarti gue bilang yang nggak apa ya istilahnya, yang secara finansial kurang atau gimana itu. Gue nggak bilang nggak bisa ya, tapi tergantung orangnya masing-masing sih. Tergantung orangnya masing-masing. Kalau emang dia punya kemauan yang kuat, Tekad ya. tapi dia dari segi finansial dia nggak nggak mendukung, ya kalau emang dia ada kemauan pasti ada jalan sih kayak gitu. Nasib juga mempengaruhi kayaknya sih. Nasib juga mempengaruhi. Kalau untuk dunia entertain itu faktor keberuntungan. Kan kalau komika kan benar-benar faktor kelucuan. Kalau lo nggak lucu lo nggak bisa Tapi gitu kan. di stand up sendiri juga faktor keberuntungan. Tetap harus. Tetap ada faktor keberuntungan ya. Tapi yang paling penting juga sih relasi sebetulnya. Relasi. Jadi jaga Channel, relasi aja. link. Setiap jadi kan kalau misalkan gue ke lokasi syuting kadang gue kan ketemu orang kenalan. Di sini dikasih tukeran nomor. Ada info kadang dari dia, info casting gimana nih gitu. Atau ada info ini buat syuting gitu kan. Iya. Berarti lo di tempat casting sambil nunggu nggak boleh diem aja ngobrol keliling Ngobrol. gitu. Oke. Tapi kadang gue malas juga sih kalau ngobrol.
kalau ketemu orang yang songong. Oh iya juga sih, benar. Pernah kan lu waktu Ya, baca? gue ingat tuh cewek seksi sih, cuma songong. Gue senyumin dulu langsung bawa muka, anjir gue bilang, gue tahu paha lu Pak bagus. Ya lu nggak bayar. Iya. Bayar langsung tarik lagi. Kan gue megang. Oh, iya. Kalau megang gue bayar. Kadang gue lihat dulu nih, ini orangnya enak nih, kita sharing gitu kan. Kalau misalkan ternyata Cobain. Enak cobain. kalau dia nggak merespon dengan baik gitu kan, atau nggak terlalu merespon ya, gue nggak lanjut obrolan. Tapi kalau emang dia enak nih, udah lanjut ngobrol, tukeran nomor gitu kan, tukeran rumah. Untung gak tukeran bini. Tukeran nasib. Tapi sekarang lagi zaman itu keren bini ya. Iya. Lu mau? Daripada nikah semua nih. Wah beli. Nih halu ya. Saya masih jalan. Lancar maksudnya salah. Maksudnya salah. Masa pria jalan. Orang salah kok benerin sendiri. Gue dengar si Bang Kure gue tertarik jadi komika nih. Cuma gue cuma satu, nggak tahan depan panggung. Emang awal gitu, Bang. Emang Tapi gitu. lama-lama terbiasa. Gue takut lupa. Gue aja maksud gue presentasi depan beda perusahaan ya. Beda perusahaan depan orang-orang beda itu ada 50 orang. Itu gue udah bingung. Untung di depan ada materinya kan. Padahal sebelumnya di rumah gue apa nih materi gue di laptop. Pas ketemu orang beda udah lupa. Nah, apalagi stand up kagak ada contekannya gitu. Tapi kalau di stand up tuh kita komika lebih inget kita nggak lucunya daripada lucunya. Oh iya iya iya. Jadi itu kayak momen ya titik oh gue pernah nggak lucu. Iya. Jadi Dan itu bakal dikenang sama orang. dikenang. Saya juga pernah ngelakuin hal-hal yang nggak pantas di Gitu. Contoh. Gue penasaran Ini kan nih. biasanya senjata-senjata Kayang. ini nih. telanjang. Enggak. Nggak pernah. Udah kalau serius loh. Gila panjang. Ini loh, segokil itu. Responnya kayak apa penonton? Nggak pernah. Tapi kelihatan. Pernah. Yang dilakukan apa nih? Jadi dulu saya inget banget tampil di SMA Jakarta ya. Di situ marah-marah stand up saya. Gara-gara mikrofonnya bermasalah. Oke. Iya. Jadi pas ngomong nggak kedengeran ke orang-orang. Patah-patah atau gimana? Iya patah-patah Anibas, begitu. Anibas banget. Aduh, bisa banget. Aduh, patah-patah. Banyak tuh. Jadi momen-momen yang dimana pensi juga kan. Pernah stand up mic-nya echo ya kan. Eko. Iya. Echo ya. Kayak misalnya saya ngomong selamat siang semuanya. Wah, kayak gitu. Panik gitu ya. itu ganggu. Itu kayak Bang Roma lagi konser. Apa kabar? Akhirnya saya komplain sama soundman ya kan. Bang soundman nih bingung mic-nya bermasalah. Pakai mic. Oh, Komplainnya pakai mic. Kagak. Bosan. Repot banget itu. Soundman. Iya kenapa? Kenapa? Eko juga dia. Ya. Iya itu sih case-case-nya sih. Jadi lebih banyak ingat sebagai penampil kita fatal tuh jadi kayak memori kita. Lu pernah nggak bawa contekan pas lagi di panggung? Apa pertama-tama doang? Nah kalau open mic tuh sah untuk bawa contekan. Oh gitu. Tapi open mic tuh kalau sah. bisa boleh. Ya Kalau bisa boleh. Di tangan gitu tulis boleh. boleh. Jadi kalau Contekan UTS ya? Iya. lebih ke setlist, lebih ke judul-judul gitu. Nih materi ini tentang apa misalnya badan kelindes gitu. Jadi judul-judulnya. Nggak, gue inget banget dulu pernah nonton Asep Suwaji, dia lupa, gue lupa gue mau contekan dia, di tangannya isinya tulisan contekan lawakannya dia semua. Oh itu Iya. jadi bahan ya. Jadi bahan. Bisa tuh. Nah itu intinya kayak setlistnya aja gitu. Oh jadi masih boleh lah ya kalau open mic Kalau itu. open mic masih Tapi boleh. sebagai pandangan lu, menurut lu buat contekan boleh, pantas kah apa enggak gitu? Pantas kah? Iya. Nah kalau secara latihan sih Oke. boleh, tapi kalau untuk show udah nggak boleh. Mendingan jangan gitu ya. Jangan. Bukan jangan emang. Mendingan gak usah gitu. Gitu sih. Gila. Susah ya ternyata ya. Susah. Nah, buat Kure nih, ada rencana mau ikut lagi nggak kalau ada? Ini kan sekarang belum ada, udah lama ya belum ada ya? Ya kalau ikut pasti terus sih. Terus. Iya, Berarti kesibukannya kalau memang ada apa? Show ya, maksudnya? Show atau Audisi. Bukan audisi, kalau misalnya ya ada acara-acara gitu kalau dipanggil tetap terus masih stand up gitu ya. masih karena bagi saya sih bukan stand up-nya ngejadiin kerjaan utama ya. Saya kan emang utamanya guru. Jadi kalau stand up tuh ya kayak ya udah kayak ngalir aja gitu. Jadi nggak terlalu terpatok kalau nggak ada job ya. Ya nggak apa-apa.
Paling kadang ngejok di depan murid ya. Iya bisa. Katanya kamu Bagaimana caranya? Tiba-tiba akhir bulan orang tuanya ada tulisan, oh bayar stand up bapak guru ini. Ada notnya. Ada notnya gitu. Bayar sama bapak guru. Astaga. Tapi gua nggak nyangka seorang guru TK jadi stand up komedian gitu loh. Ya kan? Iya sih. Banyak sih sebenarnya keresahan tuh. Keresahan. Guru TK tuh. Oh keresahan. Dan lu pernah ngangkat keresahan lu gitu di stand up lu? Nah itu materinya rata-rata guru TK semua. Oh, oke guru TK. Dan lu ada YouTube-nya nggak? Ntar biar gua taruh nih. Ada di kemarin tuh yang komentarnya MLI ya. Di Firman Indonesia tuh ada, pokoknya cari aja Andi Kurai keluar semua. Oke. Nanti Bukan saya. Siapa dong? Keluar. nanti gua taruh di deskripsi ntar. Yang penasaran. Kalau teman-teman kita nih yang pengen belajar, boleh nggak? Misalnya nge-DM bang, kita boleh nggak bang ketemu terus belajar gitu? Boleh. Pasti lu pilih cewek ya? Nggak boleh harus cewek. Prioritas cewek sih. Dijelasin dong ya. Oke buat cewek-cewek. Boleh sih kalau sosmed, Sosmed boleh bisa DM. DM gitu. Oke. Kalau ketemu mungkin belum kali ya. Belum. Oh, tapi Karena- tapi kalau lu dia nanya nih harus kemana lu ngarahin misalnya ke komunitas lu apa gimana gitu? Boleh sih Bisa gitu. saran-saran bisa. Saran-saran bisa. Oke. Nah, ini teman-teman nih yang pengen belajar bisa langsung kontak aja langsung, pengen cari tahu komunitasnya dekat daerah-daerahnya, misalnya di Bogor di mana, kalau di Tangerang tuh di mananya. Nah, itu nanti bisa tanya-tanya ke Bang Kurai. Oke. Oke, untuk teman-teman ada lagi nggak ditanya? Aduh, cukup lah ini. Ya ampun. Oke, wah, mungkin pendengar-pendengar langsung ada yang ngurus niat, gue nggak mau jadi talent lagi gitu. Mungkin ada yang berencana kan? Ada yang berencana. Mungkin ada yang berencana gitu. Tapi pamernya itu loh yang nggak bisa dikurangin. Pamer apa nih? Pas kita masuk TV gitu ya, pas kita ditayangin di TV. Sebenarnya gitu bukan ya. pamer, ketika itu lu yang main ya? Gitu ya. Weh, gue artis loh. Halo. Gue ingat banget sih, Edwin baru masuk nih, baru masuk OKJ kan tuh dosen lah. Lu kamu kemarin yang malam main OKJ kan? Iya pak, iya. Mukanya tuh. Pasti gue nggak gitu ya. Enggak, gue inget banget tuh. Berapa persen ada rasa Ada rasa bangganya gitu. Terbang. Enggak, seenggaknya ada yang nonton lah gitu. Iya. Gue nonton. Itu lu siap tanda tangan gitu? Udah mau siap pulpen gitu. Oh, Siap Ada yang minta tanda tangan Iya. Tapi gue sebagai temannya Edwin, gue lah nonton di rumah nih, emak gue. Nih, tuh lihat nggak yang di Ponceng itu? Teman gue tuh. Mata gue nggak tahu nggak kenal. Gagal dong ya. Gagal. Oh ya, dikira sama gue itu Ibnu Jamil teman gue, bukan. Itu yang di Bonceng. Ya itu siapa? Gile. Ini nggak gampang sih emang jadi komika, Di talent lah. Itu bener-bener yang talentan. talentan. Oh talentan mah gampang sih, tinggal tiduran. Ya udah. Apa nih tiduran? Gue suka ya. Oke. Suara gue habis. Aduh corona. Enggak, tenang. Lu corona juga dong? Enggak dong, hampir. Oke, terima kasih buat Bang Andi Kurai. Bang Andi Kurai bener ya? Iya Bang Andi Kurai. Enggak, tapi nama asli dulu. Gue penasaran nama asli dulu. Nama asli saya tuh Kartino Afriandi. Dari mana Kurai? Bagus banget. Kayak Sule, nama asli bukan Sule kan? Iya, Tisna gitu kan. Ini paling unik temen gue ya. Namanya Jawa Kartino ya. Orang Medan. Iya. Tapi orang Betawi. Iya, nama Jawa nih, Kartino Afriandi. Lahir di orang Medan. Orang Medan. Lahir di Pasar Minggu, ditumbukan kangkung. Kayak kuku pandai ya, dia tumbukan. Oh iya. Kuku pandai di sayur ya. Sayur juga ya. Everybody was kung fu. Andi sih lebih ke panggilannya Andi. Nama belakang Kartino Afriandi. Kurainya itu karena Ya, itu kalau tadi. nama komik kan kayak siapa Nama nih panggung. nama panggung kan dulu Nama Vico panggungnya. Kakola dulu kan sama teman. Nama panggung kenapa enggak Andi panggung ya? Nah itu. Nah itu Kurai lo yang bikin sendiri apa dari teman-teman komunitas tuh? Dulu kayak bikin sendiri sih karena ngerasa dulu kayak Kurais kayak dulu gue kayak ngerasa Habib gitu gitu. Ada ini ya Kurais. Akhirnya dibikin singkatannya apa Kurai nih? Kurang kurus Kurang Bray. kurus, Bray. Ada. Pas 2014 orang kenal itu oh iya. Emang bener-bener kurang kurusnya gitu ya. Iya, kurus. Nggak sebenarnya gue lihat subur sih. Makmur. Nggak body shaming dong. Halus sekali, Halus sekali. halus ya. Atainnya. Terima kasih banget buat Mas Andi Kurai, buat Edwin Saleh. Gue bilang makasih kayak, gak usah ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat Edwin yang sudah meluangkan waktu jauh-jauh. Edwin rumahnya di mana, Win? Bogor. Bogor. Boleh sebut ya? Hah? Bogor lah pokoknya. Bogor. Buat Bang Adi mana?
Depok. Depok. Agak mending. Agak mending. Ini agak mendung. Hujan. Bogor agak hujan. Ini agak melendung ya. Body shaming. Beda mah. Kan nggak kelihatan nih. Makasih buat waktunya buat kalian berdua. Sukses sukses selalu. Sukses isi 2. Itu Mi. Nah, buat Mi sukses bisa hubungi Edwin ya. Terima kasih waktunya. Ya buat teman-teman yang pengen minta bintang tamu siapa lagi, pengen ngasih saran, bisa taruh di deskripsi bawah. Kalau ada komen-komen, terus ada pesan-pesan, ada keluh kesah, ada curhatan, atau mau jadi narasumber. Narasumber. Tadi mau ngomongin talent jadi narasumbernya bisa langsung DM kami atau di IG atau di Twitter juga bisa, atau bisa langsung kontak IG-nya Ganang, nanti gue taruh di deskripsi ya. Oke, sekian dari gue Aldo, dari gue Lintang, Ganang di sini dan Andi Kurai, Temannya Kurai. Edwin. Ya, terima kasih semua, sampai jumpa. Salam satu kongko. Salam. Bye.